Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan Jagat Mistis. Di kesempatan kita kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah yang sangat menegangkan, sebuah cerita dengan judul Pengantin Sundel Bolong. Saya ucapkan selamat mengikuti. Cerita ini diawali dari sebuah pesta pernikahan di sebuah desa, di mana pesta pernikahan ini diselenggarakan dengan sangat meriah sekali. Pasangan pengantin ini bernama Panji dan yang wanita bernama Seruni. Mereka berdua saling mencintai. Panji ini kebetulan seorang kepala desa di desa tersebut, dan Seruni ini adalah seorang gadis cantik, tapi asal-usulnya tidak jelas. Panji sendiri pun tidak tahu siapa orang tua Seruni, dan dia juga tidak tahu di mana rumahnya. Tapi yang jelas, Panji benar-benar sangat mencintai Seruni. Seruni ini gadis yang sangat cantik, pintar, dan rajin, sehingga Panji sangat menyayanginya. Akan tetapi, pesta pernikahan yang sangat meriah itu tiba-tiba berubah menjadi peristiwa yang sangat menyedihkan. Ketika pesta sedang berlangsung meriah, tiba-tiba berhenti sebuah truk berisi orang-orang yang tinggi besar, memakai pakaian hitam-hitam, dan di lehernya terikat kain merah. Mereka ini sangat seram-seram, tinggi besar, dan mereka masing-masing membawa senapan, dan di truk mereka ada gambar palu arit. Orang-orang ini jumlahnya sekitar 40-an. Mereka mendatangi pesta pernikahan itu. Orang-orang ini dipimpin seorang pria tinggi besar yang bernama Jarot. Jarot ini dikenal sebagai seorang preman di desanya, dan dia ini tidak ada yang berani melawannya. Jarot bersama anak buahnya masuk ke pesta pernikahannya Panji, dan mereka langsung menangkap Panji. Orang-orang di sekitar tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tahu siapa itu Jarot, orang yang sangat kejam dan tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi niatnya. Panji sebenarnya berniat untuk melawan, tapi orang-orang itu menodongkan senjatanya kepada Seruni. Akhirnya, Panji tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia diseret dan dimasukkan ke dalam truk. Seruni berniat mengejar Panji. Dia menangis keras-kerasnya. Dan ketika truk sudah jauh, Seruni masih berlari mengejarnya. Akhirnya, Seruni kehabisan tenaga dan dia menangis di tengah jalan. Sampai akhirnya kedua orang tua Panji mendatangi Seruni dan membujuknya agar berhenti menangis dan beristirahat di kamarnya. Sesampai di kamar, Seruni menutup kamarnya dan dia duduk di depan cermin. Tiba-tiba, sorot mata Seruni menjadi sangat tajam. Dia mendelik dan melepas sanggul riasan pengantinnya. Dia meraba-raba kepalanya dan sepertinya dia menemukan sesuatu dan terlihat mencabut sesuatu itu. Ternyata Seruni mencabut sebuah paku yang sangat besar dari kepalanya itu. Ketika paku itu tercabut, tiba-tiba wujud Seruni berubah menjadi sangat menyeramkan. Rambutnya tadi yang tersanggul rapi berubah menjadi acak-acakan dan panjang sampai menyentuh tanah. Matanya berubah menjadi melebar dan bola matanya hampir keluar. Giginya menjadi panjang, bertaring, dan lancip. Bajunya yang semula kebaya berubah menjadi kain putih yang sangat panjang sekali. Seruni tertawa keras sekali. Kemudian hantu penjelmaan Seruni itu menghilang menembus tembok. Kita tinggalkan dulu Seruni. Sekarang kita berpindah pada Panji. Di dalam truk tidak henti-hentinya Panji dipukuli orang-orang berpakaian hitam itu tadi. Ketika hari sudah menjelang malam, truk memasuki hutan dan Panji menurunkan di situ. Kain penutup mata yang ditutupkan ke Panji dibuka oleh orang-orang berpakaian hitam itu. Panji melihat di depannya banyak sekali orang-orang yang disiksa oleh orang-orang yang berpakaian hitam-hitam itu. Entah apa salah mereka, tapi akhirnya Panji tahu kalau mereka itu rata-rata adalah pejabat atau pimpinan daerah yang tidak mau mendukung organisasi orang-orang yang berpakaian hitam itu, termasuk dirinya sendiri.
Selama ini, Panji dikenal sebagai orang yang sangat menentang organisasi dari orang-orang yang menangkapnya itu. Setelah semua orang-orang di depannya ini dihabisi, sekarang giliran Panji yang akan dihabisi. Sebelum dihabisi, Panji melihat ada seseorang memegang pentungan dan orang itu memukul kepalanya dan Panji pun langsung pingsan. Malam telah berlalu dan sekarang berganti pagi. Perlahan Panji membuka matanya. Panji tersadar dari pingsannya, tapi ketika dia sudah sadar dan terbangun, dia sangat terkejut sekali. Orang-orang yang berpakaian hitam yang menangkapnya itu, dia lihat semuanya tergeletak tak bernyawa. Semuanya tewas tanpa tersisa, termasuk Jarod. Mereka tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ada yang kepalanya hancur tak berbentuk, ada yang separuh badannya juga hancur. Yang tertinggal hanya bagian-bagian dada sama kepala, tapi bagian kaki sudah tidak berbentuk, hancur lebur. Ada juga yang kedua tangan dan kakinya hancur, tapi kepala dan badannya masih utuh. Intinya, semuanya sudah menjadi mayat dengan kondisi yang sangat mengerikan. Panji tidak habis pikir, apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka tiba-tiba tewas dengan sangat mengerikan seperti itu? Apa yang menyebabkan seperti ini? Panji benar-benar tak habis pikir, tapi akhirnya Panji tidak memperdulikan semua itu. Dia ingat Seruni yang ada di rumah. Akhirnya Panji menaiki truk yang menculiknya itu dan pulang ke rumahnya. Tapi sampai di perbatasan desa, dia tidak berani membawa truk itu pulang ke rumah. Dia jatuhkan truk itu ke jurang dan dia jalan kaki ke rumahnya. Sampai di rumah, Seruni dan kedua orang tua Panji sangat senang sekali melihat Panji ternyata masih hidup. Karena selama ini siapapun yang dibawa oleh orang-orang berpakaian hitam itu, mereka tidak pernah kembali. Mereka semua yang dibawa oleh orang-orang berpakaian hitam itu rata-rata sudah dibunuh. Di dalam rumah, Panji menceritakan semuanya yang terjadi. Dan orang-orang pun juga tidak habis pikir apa yang terjadi sebenarnya. Namun Panji sempat heran, kenapa Seruni menanggapinya dengan datar saja. Sepertinya dia tidak terpengaruh dengan ceritanya yang menakutkan itu. Padahal setiap orang yang mendengar ceritanya Panji itu, mereka akan bergidik ngeri. Tapi Seruni mendengarnya hanya biasa-biasa saja. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Rumah tangga Panji dan Seruni semakin bahagia. Mereka dikaruniai dua orang anak yang sangat lucu dan pintar. Tapi ada satu hal yang selalu menjadi pertanyaan Panji. Sudah beberapa bulan ini, kondisi di desanya terus terang sedang tidak baik-baik saja. Kerusuhan di mana-mana. Kepala desa yang seharusnya mengurusi pajak, ternyata tidak ada penduduk yang membayar pajak. Panji sebagai kepala desa tidak tega untuk menarik pajak, karena kehidupan mereka sangat menderita. Sebagai seorang kepala desa, Panji benar-benar tidak mempunyai pemasukan sama sekali. Dan dia tidak bisa menafkahi Seruni. Namun, setiap hari Seruni selalu menyediakan masakan enak. Entah dia mendapatkan bahan makanan itu dari mana, Panji tidak tahu. Setiap pagi, siang, malam, Seruni selalu menyediakan makanan yang enak-enak dan minuman-minuman yang lezat. Karena Panji sangat mencintai istrinya, dia tidak ingin menyakiti hati istrinya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hanya akan membuat Seruni tersinggung. Panji benar-benar sangat menjaga perasaan Seruni. Namun, yang Panji heran, setiap malam Jumat, Seruni selalu pamit pulang ke rumah orang tuanya. Tapi ketika Panji ingin mengantarnya atau ingin ikut ke rumah orang tuanya, Seruni selalu melarang. Dan biar tidak terjadi pertengkaran, Panji tidak berani memaksa Seruni. Dan Seruni pun sangat sayang kepada Panji karena Panji benar-benar memahami perasaannya. Dia juga sangat mengagumi pribadi Panji yang tidak terlalu menanyakan hal-hal yang tidak penting padanya. Seperti pada malam ini. Malam ini adalah malam Jumat. Seruni berpamitan kepada Panji akan pergi ke rumah orang tuanya. Panji mengantarkan sampai ke depan pintu rumah.
Tapi baru saja mereka membuka pintu rumah, tiba-tiba ada sebuah truk besar bergambarkan lambang Palu Arit, dan di atas truk itu mengangkut sekitar 50 orang tinggi besar dan memakai pakaian hitam-hitam dan memakai kain merah di lehernya. Orang-orang itu bergegas mendatangi Panji dan hendak menangkapnya. Tiba-tiba Seruni mencabut paku yang ada di kepalanya, dan Seruni berubah menjadi menyeramkan. Seruni berubah menjadi sundel bolong. Orang-orang berpakaian hitam itu sangat kaget dan ketakutan. Seruni benar-benar tidak memberi ampun. Semua orang-orang berpakaian hitam itu dihabisi. Ada yang disembur sampai tubuhnya hancur, ada yang dicabik-cabik sampai ususnya terburai. Seruni benar-benar tidak memberi ampun. Semua orang-orang yang berpakaian hitam itu dihabisi tanpa sisa. Di depan rumah Panji benar-benar banjir darah. Bau anyir begitu menyengat. Panji seperti tidak mempercayai apa yang dia lihat. Ternyata istri yang dia cintai itu adalah sosok hantu yang mengerikan. Seruni yang berwujud sundel bolong itu diam. Dia tidak bergerak seperti patung. Tiba-tiba sundel bolong penjelmaan Seruni itu menutup mukanya dengan kedua tangannya. Perlahan-lahan sundel bolong itu berubah kembali ke wujud Seruni. Sekarang yang terlihat adalah seorang Seruni yang sedang menangis menutup mukanya dengan kedua tangannya. Menangis sesenggukan. Panji masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tapi entah apa yang menggerakkan dia. Panji perlahan-lahan mendekati Seruni dan mengusap kepalanya. Sejenak Seruni menghentikan tangisnya dan membuka kedua tangannya. Dia berkata kepada Panji, "Mas, kamu sekarang sudah tahu yang sebenarnya. Kamu sudah tahu siapa aku. Apa kamu masih tetap menganggap aku sebagai istrimu?" Panji menghela napas panjang. Kemudian Panji tersenyum. Dia memegang kedua tangan Seruni dan mengajaknya berdiri. Kemudian Panji berkata, "Seruni, siapapun dirimu, aku tetap mencintaimu." Seruni begitu terharu mendengar apa yang dikatakan Panji. Dia tidak menyangka kalau Panji benar-benar menerima dirinya apa adanya. Kemudian Seruni berkata kepada Panji, "Kalau begitu, aku akan mengajakmu menemui kedua orang tuaku, Mas." Panji begitu senang mendengar apa yang dikatakan Seruni. Akhirnya, mereka berdua berangkat menemui kedua orang tua Seruni. Selama ini Seruni merahasiakan siapa dirinya, tidak memberitahukan siapa orang tuanya. Dia takut kalau Panji tahu siapa dirinya, Panji tidak akan mencintainya dan akan meninggalkannya. Namun sekarang Seruni tahu, ternyata Panji mau menerima dia apa adanya. Sekarang dia tidak akan menutupi apapun tentang dirinya. Panji berbincang-bincang dengan kedua orang tua Seruni. Ternyata Seruni itu sebenarnya gadis dari masa lalu. Dia sudah meninggal tapi menjadi sundel bolong. Dan ayah Seruni itu adalah ayah angkatnya. Dia yang membuat sundel bolong itu menjadi manusia kembali. Kemudian Panji bertanya kepada orang tua Seruni, "Tapi sekarang kami punya dua orang anak. Bagaimana nasib anak saya?" Ayah angkat Seruni menjawab, "Nak Panji tidak perlu khawatir. Mereka manusia normal, manusia biasa. Walaupun ibunya penjelmaan sundel bolong, tapi anak-anak Nak Panji keduanya itu manusia biasa dan normal." Panji pun percaya karena selama ini dia melihat kedua anaknya baik-baik saja. Dan di akhir cerita, Panji dan Seruni bisa menjalani hidup normal sebagai manusia biasa. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau Panji menikahi seorang sundel bolong. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja cerita yang sangat panjang ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.